puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya lah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iping Puji Astuti, pangkat mayor, jabatan saya sebagai Kasih Museum Taruna Abdul Jalil. Museum ini merupakan salah satu fasilitas pendukung proses kegiatan belajar para taruna, di mana yang sudah dibuka untuk umum. Oke, kita masuk di Hall Pra-AMN Akademi Militer Nasional. Beliau adalah yang mendirikan NA Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 1945 deh. Beliau dulu jabatannya adalah Kepala Staf Umum TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sebelum berubah nama menjadi nama TNI. Kemudian ini ada fotonya Bapak Gatot Subroto. Bapak Gatot Subroto ini adalah yang menentukan lokasi pendidikan Akademi Militer di Magelang sini, adik-adik. Jadi yang di bawahnya itu adalah kata-kata mutiaranya beliau-beliau ini deh. Ini ada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini dulu jenderal termuda ini deh, Pak Dirman ini deh. Ini kata mutiaranya di bawahnya. Kemudian ini ada Jenderal Ahmad Yani. Beliau ini adalah korban keganasan G30S PKI. Kemudian yang di ini yang di sebelah kiri ini adalah sekolah perwira darurat yang ada di berbagai daerah sebelum didirikannya Akademi Militer Nasional. Jadi dulu karena kekurangan perwira di Angkatan Darat khususnya di Jawa dan Sumatera, maka untuk memenuhi kebutuhan didirikan sekolah perwira darurat seperti di Salatiga, Palembang, Bukit Tinggi. Namanya adalah interaktif book. Jadi interaktif book ini menampilkan profil singkat dari sekolah perwira seperti ini. Ya, ini yang cikal bakalnya dari Akmil itu deh, Militer Akademi Yogyakarta. Ini profil singkatnya ini. Kemudian kita kalau mau buka, mau lihat yang lainnya tinggal kita buka dulu deh. Nah, ini nanti otomatis akan buka. Ini Terhubung. sekolah lagi nih ya. Ini yang Akademi Militer Tangerang. Ini ada Mayor Daan Mogo, ada Kemal Idris, ada Daan Jaya. Ini yang pendiri-pendirinya. Kalau yang direktur MA pertama ini dek, siapa dek? Ada yang tahu? Tulisannya itu siapa? Mayor Jenderal siapa? R. Suwardi. Kalau dulu direktur, kalau sekarang jadi gubernur namanya. Nah, kita ke sini. Ini ada Kolonel Jati Kusumo yang merupakan direktur MA yang kedua. Menjabatnya periode 1948 sampai 50. Kalau yang pertama 45 sampai berapa ya? Didengarkan Bapak, didengarkan. Ini Anda bisa lihat, ini ada Jenderal Besar Ahmad Nasution. Ini yang lolos deh, yang selamat pada saat G30 SPKI. Tapi yang jadi korban adalah anaknya, Ade Irma itu deh, yang tertembak itu. Tahu, pernah lihat nonton? Nah, kemudian ini ada Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi adalah pemimpin pemberontakan pesta di Blitar. Kemudian ini ada Bapak Robert Walter UCD. Yang sama ini yang di bawahnya ini adalah kata-kata mutiaranya beliau-beliau ini. Sekarang kita maju deh di sini. Nah, di sini yang di sebelah kanan nanti bisa lihat di sini ada pedang, sama piagam dan bintang tanda kehormatan dari Bapak Letnan Jenderal Urip Sumardo yang dihibahkan ke museum sini deh. Ada pedang, ada apa lagi deh? Itu ada piagam-piagam bersama tanda kehormatan. Kemudian yang di depan adik ini adalah himne Taruna deh. Jadi setiap taruna itu wajib atau hafal menyanyikan lagu ini deh, himne Taruna ini. Ada yang pernah dengar lagunya? Belum, mau dengerin nggak? Mau? Nah ini om putaran ya. Ini sakitnya yang sini deh.
adalah alumni dari MA Yogyakarta yang gugur pada saat peristiwa pertempuran di Pelataran. Kemudian adik maju silakan, yang belakang bisa sini Dek, nyari aja Dek ya. Nah, sini. Yang di sini ini adalah peristiwa pertempuran yang melibatkan Taruna Dek. Jadi Taruna itu ya bisa lihat Om sini dulu ya. Jadi dulu itu Taruna itu statusnya masih pelajar tapi sudah dilibatkan dalam berbagai pertempuran ya. Ini seperti peristiwa pertempuran Pelataran, kemudian pemberontakan PKI di Madiun, pertempuran di Bandung Utara, pertempuran di Lengkong, sama pertempuran di Surabaya. Nama museum ini adalah namanya adalah Museum Taruna Abdul Jalil, diambil dari nama ini. Tuh, Fredrik Edith Abdul Jalil. Jadi beliau ini adalah Taruna MA Yogyakarta yang meninggal pada saat agresi militer Belanda kedua di Sambiroto, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Jadi beliau ini meninggalnya tertembak sama Belanda deh. Karena semasa hidup beliau ini orangnya rajin, kemudian mempunyai jiwa seni yang tinggi, nama beliau diabadikan menjadi nama museum ini. Adik ada yang pernah muter-muter ke Kesatrian Akademi Militer, ke kantor-kantornya? Itu rata-rata nama gedung Akademi Militernya itu diambil dari nama Taruna yang meninggal pada saat pertempuran di Pelataran, seperti Rukan Husen. Jadi Rukan Husen itu tempat makannya Taruna. Jadi Husen itu meninggalnya dulu dipenggal, kepalanya dipotong sama Belanda itu. Jadi karena semasa hidup Husen itu hobinya memasak, nama beliau diabadikan menjadi nama Rukan, tempat makannya Taruna. Kemudian yang di depan sini Dek, ini adalah diorama pertempuran Malaken Ambarawa. Yang dipimpin, ada yang tahu? Yang memimpin pertempuran siapa Dek? Yang dari Indonesia, yang pakai peci ini, berpedang ini siapa? 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 Ayo. Ayo siapa? Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi Pak Dirman ini Dek, selain beliau ini jenderal pahlawan juga seorang ulama Dek. Tuh, beliau ini dulu santri juga Dek. Jadi beliau ini dalam pertempuran itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu Pak Dirman ini. Kemudian setiap pergerakan pergeseran beliau selalu yang pertama ambil air wudhu. Jadi Belanda sekutu itu susah nangkapnya karena dilindungi sama Dek. Sama Allah loh. Jadi dikira beliau ini punya jimat, punya ini, padahal enggak. Beliau ini sholatnya tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Sama beliau kalau kemana-mana pasti selalu ambil air wudhu dulu Dek. Jadi yang bisa diambil dari beliau ini Dek, keteladanannya adalah beliau ini posisi berperang sakit parah. Jadi paru-parunya itu cuma berfungsi satu, paru-parunya. Makanya beliau ini ditandu sama prajurit yang lainnya. Jadi beliau ini sakit parah tapi beliau tetap semangat dalam memimpin perang gerilya Dek pada zaman dahulu. Sekarang kita bisa ke sana, geser ke sana Dek. Nah, Dek bisa lihat di kiri itu Dek. Ini adalah sekolah perwira daruratan Dek. Seperti ini ada PPAD Salatiga. Kemudian ada PPAD Bandung, ada SPIAD Bandung, ada ATK Bandung. Nah, salah satu lulusan dari ATK Bandung ini adalah Bapak Tri Sutrisno dan Pierre Tendean. Kalau Pak Tri Sutrisno dulu pernah menjabat sebagai Panglima ABRI sama Wakil Presiden gitu. Kalau Pak Pierre Tendean adalah korban dari PKI. Beliau adalah ajudannya Pak Aha Nasution. Jadi beliau ini ditembak sama PKI dulu deh. Yang meninggal itu anaknya Pak Aha Nasution, Ade Irma sama Pierre Tendean itu. Beliau ini adalah keturunan Prancis, Pierre Tendean. Kemudian ini adalah seragam yang dipakai Taruna pada saat itu deh. Ini kemudian ini sama juga ini deh. Ini adalah seragam Taruna yang dipakai Taruna pada masa dulu. Ini bisa lihat. Kemudian yang itu Dek, yang paling ujung itu adalah foto sama patungnya dari Abdul Jalil Dek, yang merupakan dari nama museum ini Dek. Itu ada profil biodatanya, adik bisa baca di situ di bawah patungnya itu Dek.
itu adalah profil dari Abdul Jalil itu deh. Ini SD kelas berapa ini Dek? 4. Kelas 4 ya. Ini namanya ruangan apa tadi Dek? AMN. Sekarang kita masuk ke ruangan AMN ya. Nah ini yang merah ini Dek, ini adalah lorong waktu. Ini yang di bawah adalah lapangan ranjau. Ya lewatnya 3-3 gantian. Ya siapa dulu? Ya 3 dulu yang lainnya nanti kasih. Ya 3 lagi. Ya 3 lagi. Ini pasti Luar biasa. Masuki ruangan AMN Akademi Militer Nasional. Yang belakang merapat bisa ke sini ya biar bisa lihat. Ayo maju lagi. Akademi Militer Nasional adalah lanjutan dari MA Yogyakarta. Jadi dulu sempat terhenti deh pada tahun 50 itu karena ada agresi militer Belanda kedua itu, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 57. Berubah nama menjadi nama Akademi Militer Nasional. Yang meresmikan adalah presiden pertama siapa deh? Nah, ini Bapak Soekarno. Foto ini diambil pada saat beliau meresmikan AMN. AMN itu diresmikan pada tanggal 11 bulan 11 jam 11 siang lebih 11 menit pada tahun 57. Kemudian yang di sini deh, ini adalah foto dari Bapak Gatot Subroto deh. Itu beliau yang pakai kacamata hitam yang tengah itu deh, yang sambil ngerokok. Jadi beliau ini, foto ini diambil pada saat beliau menentukan lokasi pendidikan di Magelang sini deh. Jadi dulu itu untuk dimatikan dulu. Jadi dulu itu pendidikan apa pilihan itu ada 3 deh. Pendidikan Akademi Militer yang pertama di Lembang, kemudian di Magelang sini sama di Malang. Kemudian pilihannya jatuh ke Magelang ini. Salah satunya adalah letaknya strategis, kemudian cuacanya bagus buat pendidikan. Nah, ini adalah Akmil zaman dulu deh, ini masih apa ini deh? Masih padang rumput dulu itu deh. Tuh. Itu ada kantor gubernur. Kemudian itu ada Gunung Tidar. Jadi Gunung Tidar dulu itu gundul itu deh. Sebelum dikelola oleh Akademi Militer itu gundul itu. Sekarang telah dikelola, ditanami pohon-pohon hingga seperti sekarang ini. Kemudian yang ini deh, ini adalah Pataka. Nah, Pataka itu bendera yang pertama kali dibuat. Nih, kalau dulu belum ada apa mesin jahit, masih jarang itu ya. Jadi dulu manual, dirajut pakai tangan dulu deh. Di sekolah orientasi kalau dulu perpeloncoan, jadi penerimaan taruna tuh. Ini zaman dahulu nih deh, tuh pada tahun 57 ini deh. Adik belum jadi apa-apa, atau? Bu guru mungkin masih belum. Ya. Belum. Nah di sini deh, ini namanya adalah Fesdik AMN. Jadi adik bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat prasarana yang dipakai oleh Taruna Akademi Militer. Seperti kita lihat dulu spotlight dulu. Nah, di spotlight ini adalah prasarana yang dipakai Taruna AMN pada tahun 57. Ada yang tahu itu apa? Itu almari itu dia. Jadi itu adalah almari zaman dulu deh yang dipakai Taruna AMN. Nah, kita geser ke sini. Ini apa deh? Ada yang tahu? Ini meja belajar. Jadi meja belajar dulu seperti ini deh. Meja belajar ini apa? Nah, kursinya. Ini apa itu deh? Rak, jemuran. Nah, kemudian ini itu, nah itu tempat tidur. Kemudian kita geser lagi. Apa ini? Gantungan. Nah, ini yang buat topi itu. Kemudian kita geser lagi, ini ada sepeda itu deh, yang buat piket. Nah, kemudian ada kalau mau lihat yang ada di Akademi Militer, kita bisa lihat di sini. Seperti ruang tidur. Ini adalah tempat tidur Taruna tingkat 4 tuh deh, di sini. Keren loh, bagus nggak?
di sini. Kemudian kita bisa lihat ini tempat ibadah. Di sini tuh tempat ibadah ada masjid, kemudian ada apa lagi deh ini? Nah, ini gereja Immanuel yang buat Kristen, ini yang buat Katolik, Ignatius. Kemudian ada pura, puranya ada dua, Hindu sama Buddha. Cuma itu aja, kalau Konghucu belum ada. Kemudian di sini ada gelanggang olahraga deh, seperti Gor Sanyoto. Jadi Gor Sanyoto ini khusus untuk bela diri ini deh. Kemudian ini ada Gor apa ini? Sudarto, ini biasanya buat tenis, futsal, badminton di sini. Ini ada kolam renang Pierre Tendean. Ini yang ada di dalam. Kemudian ada tempat fitness juga, fitness center namanya apa ini? Askara Dita. Ini dulu yang dibangun sama Pak Andika. Tuh, nanti adik bisa lihat-lihat di sini, masih banyak lagi prasarannya. Kemudian kita ke sana, ini adalah kursi yang diduduki oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Gatot Subroto deh, pada saat peresmian AMN. Kemudian ini adalah pataka yang tadi, yang ada lihat foto di rajut tangan tadi. Nah ini deh. Tuh. Ini ada simbolnya 1945, 1957. Itu adalah kalau 1945 itu menggambarkan berdirinya MA Yogyakarta. Kemudian 1957 simbol berdirinya AMN, Akademi Militer Nasional. Itu filosofinya itu deh. Kita bisa ke sini, kita sambil bisa lihat foto yang bisa deh. Ini adalah foto kegiatan Taruna pada zaman dahulu deh. Tuh. Dia, kita bisa lihat di sini sebentar. Di sini dia tahu ini namanya apa deh? Tembak-tembakan. Senjata. Ini namanya adalah senjata laras panjang SMR. Ada yang tahu SMR? Senjata mesin ringan. Kemudian foto itu ada yang tahu deh? Jadi foto ini adalah foto dari namanya Kopral Taruna Musoke. Jadi beliau ini meninggal pada saat latihan deh, karena tertembak di kepalanya dulu sama pelatih. Ini senjata yang dipakai pelatih secara tidak sengaja menembak ini. Kejadiannya pada tahun 1960. Jadi materinya dulu ada materi perembesan deh. Materi perembesan itu Taruna merayap, ditembak pelatih dari depan pakai senjata ini. Dari jarak dari kepala itu cuma 5 cm aja deh. Jadi kalau merayap tuh harus benar-benar merayap. Nah, beliau ini pada saat merayap kaget, di depannya ada ular. Nah, beliau refleks naik ke atas, akhirnya kepala beliau tertembak. Ini helm baja yang dipakai beliau pada saat latihan. Jadi kepala beliau ini hancur deh, hilang separuh ini deh, karena tertembak ini deh. Ini di situ adik bisa lihat di sebelah kanan adalah prosesi pemakamannya beliau. Tuh deh, beliau dimakamkan di depan sini, di makam pahlawan sini deh. Kejadiannya pada tahun 1960. Nama beliau sekarang diabadikan menjadi nama lapangan tembak Musoke. Adik ada yang pernah dengar nama cerita Taruna Merah di Akademi Militer? Belum, Mbak. Coba nanti adik buka di YouTube. Nah, jadi Taruna Merah itu dulu ceritanya awalnya dari beliau ini. Karena dinamakan Taruna Merah karena baju doreng ini belum menjadi merah karena darahnya beliau itu. Menurut cerita dulu itu beliau ini juga habis Quran deh. Adalah pakaian dan perlengkapan yang dipakai Taruna deh pada saat zamannya masih AMN, Akademi Militer Nasional. Tuh di situ ada pedang, ada apa lagi deh? Sepatu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke sini. Di sini adik bisa lihat ini adalah alat musik yang digunakan Taruna ini pada saat acara seperti acara malam kesenian sama malam pengantar tugas. Di sini ada yang tahu nama alat musiknya apa aja, Dek? Gitar. Ada gitar, ada apa lagi? Trompet. Mana trompet? Banjo. Ada banjo, ini namanya saksofon ini deh. Itu Ukulele. seruling.
ini klarinet, ada biola, ada gramafon, ada banjo sama ukulele. Kemudian yang di sini Dek, ini namanya adalah book AMN. Jadi kita bisa lihat kegiatan taruna. Nah, di sini seperti kita membuka buku. Jangan di sini ya. Nah, tentunya satu aja nanti gantian. Nah, ini kegiatan taruna bisa kita lihat di sini. Kita bisa baca di sini. Kalau sudah selesai, kita tutup. Nah, kita tutup. Kita kalau mau buka yang lain, tinggal kita besarkan. Tuh. Kita geser gini. Ada yang mau nyoba? Gantian. Terus tuh. Satu-satu. Tetap. Buka terserah, buku terserah. Oh ya. Nah, yuk. GSL itu adalah genderang suling cangka lokananta atau Genderang drumbernya suling cangka taruna. Ini adalah lokananta. GSL yang pertama kali digunakan deh. Ada yang pernah lihat GSL taruna? Biasanya di alun-alun itu deh. Nanti kita bisa lihat di sana. Kemudian yang ini deh, senjata ini adalah senjata yang disusun peta kota Magelang ini deh. Oke, kalau bukan lihat peta kota Magelang nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini senjata asli semua deh. Di sini ada senjata AK, ada stayer, ada pistol. Ada yang mau foto di sini? Udah foto? Nah, kalau udah kita lanjut. Kalau mau foto dulu. Kalau udah ini adalah foto boleh. Di belakangnya ya. Nah, perhatikan, nggak boleh rame ya. Nanti akhir di sini ini akan memutarkan film perjalanan taruna deh, mulai dari seleksi sampai nanti dilantik menjadi seorang perwira. Nanti bisa lihat. Lihat sini ya. Nggak boleh minum. Nggak boleh minum. Selamat datang di ruangan Museum Museum Akademi Militer. Kita akan menyaksikan rangkaian perjalanan seorang taruna hingga menjadi perwira. Miniatur Gunung Tidar, kita bisa lihat di sini deh. Nggak bisa lihat tangan. Ada yang pernah naik Gunung Tidar? Nah, ini. Jadi ini deh, puncaknya Gunung Tidar itu seperti ini, kita lihat tuh. Tradisi naik puncak Gunung Tidar Taruna tingkat 4. Ketika pendidikan di Akademi Militer berakhir, Korps Taruna yang akan dilantik menjadi perwira akan menjalani tradisi naik puncak Gunung Tidar. Di puncak, para taruna melaksanakan upacara dan melakukan pembacaan ikrar. Tradisi ini dilanjutkan dengan pemamitan secara simbolis kepada masyarakat Magelang. Kemudian diikuti tradisi pesta air sebelum meninggalkan. Kemudian Anda bisa lihat foto ini deh. Ini adalah foto peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik. Jadi yang depan sini dulu ada. Sini dulu ya. Ini adalah lulusan terbaik deh, atau Adi Makayasa. Di sini ada yang kenal nggak deh?
Ini di sini ada mantan presiden, ada menteri-menteri banyak yang merupakan alumni sini. Ini ada Pak SBY. Itu Pak SBY itu loh yang itu. Itu Pak SBY dulu mantan presiden sebelum Pak Jokowi itu presidennya ini dek, Pak SBY. Kemudian kalau Pak Luhut itu menteri, Pak Muldoko ini kepala staf kepresidenan. Dan ini banyak lagi pejabat-pejabat itu dek. Ada Pak Agus Tadi Sasongko, ada Suryo Prabowo dan lain sebagainya. Kemudian adik bisa lihat yang di sebelah kanan dek, ini adalah perlengkapan yang dipakai taruna akabri dek. Jadi akabri itu mulai tahun 66 sampai tahun 84 dek. 84 ke sini namanya berubah lagi menjadi nama Akmil hingga sampai saat ini. Ya, yuk kita maju. Kalau yang di sebelah kiri deh, ini adalah materi latihan jas taruna. Jadi materi ini namanya adalah materi halang rintang. Jadi apa itu halang rintang? Jadi salah satu materi jas taruna ini nanti pakai helm, pakai ransel, pakai senjata, melewati rintangan ini deh. Nanti yang diambil apa namanya nilainya adalah kecepatan. Jadi nanti siapa yang cepat nanti nilainya yang bagus tuh. Ini rintangan-rintangannya ada 20 rintangan deh. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada perlengkapan perorangan taruna akabri. Kemudian yang di depan itu adalah diorama latihan pramuka yuda yang dilaksanakan taruna tingkat 2 sebagai syarat kelulusan untuk naik ke tingkat 3. Jadi di sini taruna itu pendidikannya 4 tahun deh. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sama tingkat 4. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah diorama latihan widya yuda yang dilaksanakan taruna tingkat 1, 2, dan 3. Dan sang taruna wajib mengikuti latihan perang pramuka yuda. Latihan pramuka yuda lebih menekankan pendidikan dan pelatihan keprajuritan peperangan hingga kesatuan setingkat tinggi. Para taruna tinggal di bawah ini harus mengikuti pengetahuan teknik karena harus melakukan komunikasi media. Ada apa dek? Ada piring, ada gelas, ada ajarin dulu ya. Ini pakai sensor. Ini sensornya di sini ya. Kita arahkan ke sana. Rute gerilya Panglima Besar Sudirman. Ada mau naik? Ya gantian satu-satu. Ya, tradisi ini bertujuan agar para taruna bisa meneladani jiwa perjuangan dan kepemimpinan Panglima Besar Sudirman. Mari kita
perjalanan nampak jelas rute perang gerilya Panglima Besar Sudirman bersama pengacaranya. Suasana Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 begitu mencekam. Pesawat sekolah Belanda melakukan perang gerilya. Jadi yang Anda lihat ini adalah harimau asli yang diawetkan ini. Ini adalah harimau asli yang diawetkan. Makanya kalau mau lihat harimau yang asli seperti ini dia bentuknya. Kemudian di sini ada bisa lihat yang di sini deh. Ini adalah lukisan pertempuran di Yogyakarta yang dulu dipimpin sama presiden kedua siapa deh? Ada yang tahu? Soeharto. Presiden kedua siapa? Pak Soeharto. Nah, adik di sini bisa lihat berbagai macam senjata ini deh. Nah, kita ke sini. Yuk kanan sini kanan dulu. Kemudian ini ada SMB. SMB itu senjata mesin berat. Kemudian di sini ini adalah pistol emas deh. Di sini pistol emas itu ada dua. Yang pertama punyanya Pak Tri Sutrisno. Itu deh Pak Tri Sutrisno. Kemudian yang kedua punya Pak Rian Rizal Triangle. Jadi ini dulunya adalah koleksi pribadi dari Bapak Tri Sutrisno yang dibakar ke museum sini deh. Ini ada senjatanya Pak Prabowo. Jadi senjatanya Pak Prabowo ini yang dipakai beliau pada saat pertempuran dulu di Timur Timur. Yang sekarang namanya jadi Timor Leste itu deh. Nah, di sini ada bisa lihat ada meriam, ada ini. Ya silahkan yang mau foto, mau lihat-lihat. Nah ini pistol emas yang kedua ini. Karena Adek bisa lihat dulu, lihat senjata yang lainnya tuh. Adek sambil foto mau ini boleh. Oh iya, ada robotnya. Udita. Jadi dek, ini adalah senjata asli semua ini. Ini senjata asli semua yang dipakai untuk game. Tuh. Game. Tapi bisa nggak tuh? Nah, ini kita, ini deh. Yang mencoba, tapi pelan-pelan kalau cara kita. Kamu gunakannya gini, kayak beneran ini loh, ini di sini. Nah, ini di sini udah bener dulu. Nah, gini tapi ini. Kalau ini diarahkan tuh, Dek. Tuh yang biru-birunya itu. Nah, diarahkan yang merah. Ya, ditembak kalau udah. Nah, ini siapa yang mau nyoba? Ini di sini, tak ajarin kalau apa? Pegang senjata gini. Nah, gini. Nah, ditembak deh, pas tembak. Ayo Kia, coba Kia. Dia mau ya. Yo, nanti gantian. Apa berkasih lagi? Panik selesai. Nggak apa-apa. Jadi dek, ini ada di sini bisa merasakan megang senjata beneran deh. Jadi ini dulu adalah senjata beneran deh. Ini rata-rata senjata ini dulu dipakai Sudah. pada saat Nino. pertempuran PJJ. Ada yang tahu PJJ itu apa dek? Pertempuran jarak dekat. Nah, ini namanya Steyr. Ini ada namanya adalah M16A1. Ada yang mau foto-foto dulu ada di sini? Foto dulu. Mana Be? Bagus nggak dalam?
Borong, Bu.